Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel Dosen RN bersama saya Rina Novita. Kali ini kita akan membahas konsep dan definisi dari sistem file. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rina Novita selaku dosen pembimbing mata kuliah sistem operasi dan teman-teman sekalian, kakak-kakak dan adik-adik yang mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 7. Saya Winda Andini, NIM 2516119. Di sini kami akan membahas ada 6 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari sistem file, yang kedua konsep sistem file, yang ketiga metode akses, yang keempat struktur directory, yang kelima file system mounting, dan yang terakhir proteksi. Di sini saya akan membahas tentang poin pengertian sistem file. Jika dijelaskan file system dari segi bahasa, di sini kita akan mendapatkan dua buah kata dan pengertian. Yang pertama file atau berkas, dan yang kedua sistem. File atau berkas merupakan kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Dari sudut pandang pengguna, file merupakan bagian terkecil dari penyimpanan logis. Biasanya file merepresentasikan program dan data. Data dari file dapat bersifat numerik, alfabetik, alfanumerik, ataupun biner. Yang kedua saya akan membahas di sini yaitu sistem. Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Di sini dapat disimpulkan secara sederhana, sistem file itu adalah sebuah sistem yang sangat membantu para programmer untuk memungkinkan mereka mengakses file tanpa memperhatikan detail dari karakteristik dan waktu penyimpanan. Sekian presentasi makalah dari saya mengenai pengertian sistem file. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Bidarab, NIM 2519134 akan mempresentasikan materi kelompok 7 tentang sistem dan konsep sistem file. Baiklah, masuk kita ke materi konsep sistem file. Komputer dapat menyimpan informasi ke beberapa media penyimpanan yang berbeda, seperti magnetic disk, magnetic tapes, dan optical disk. Agar komputer dapat digunakan dengan nyaman, sistem operasi menyediakan sistem penyimpanan dengan sistematika yang seragam. Informasi dalam file ditentukan oleh pembuatnya. Ada beragam jenis informasi yang dapat disimpan dalam file. Hal ini disebabkan oleh struktur tertentu yang dimiliki oleh file sesuai dengan jenisnya masing-masing. Informasi dalam file didefinisikan oleh pembuatnya. Sebuah file mempunyai struktur tertentu tergantung tipenya. Tipe file terdiri dari data dan data numerik, karena maupun binary serta program, misalnya source program, object program, dan executable program. Dan terdapat dua bagian penting dalam sistem file, yaitu kumpulan file dan struktur directory. Media penyimpanan ini umumnya bersifat non-volatil, sehingga kandungan di dalamnya tidak akan hilang jika terjadi gagal listrik maupun sistem robot. 1. Atribut file ataupun berkas. Berkas diberi nama untuk kenyamanan bagi pengguna dan untuk acuan bagi data yang terkandung di dalamnya. Data tersebut juga berguna untuk monitoring penggunaan dari berkas. Informasi tentang seluruh berkas disimpan dalam struktur direktori yang terdapat pada penyimpanan sekunder.
Direktori seperti berkas harus bersifat non-volatil, sehingga keduanya harus disimpan pada sebuah device dan baru dibawa bagian per bagian ke memori pada saat dibutuhkan. Nama berkas biasanya berupa string atau karakter. Beberapa sistem membedakan penggunaan huruf besar dan kecil dan penamaan sebuah berkas. Sementara sistem yang lain menganggap kedua hal di atas sama. Ketika berkas diberi nama, maka berkas tersebut akan menjadi mandiri terhadap proses penggunaan bahkan sistem yang membuatnya. Atribut berkas file terdiri dari nama, tipe, lokasi, ukuran atau size, proteksi, dan waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Operasi pada file. Sebuah berkas adalah jenis data abstrak. Untuk mendefinisikan berkas secara tepat, perlu melihat operasi yang dapat dilakukan oleh berkas tersebut. Sistem operasi menyediakan sistem calls untuk membaca, menulis, dan mencari, menghapus, dan sebagainya terhadap 6 operasi sistem calls. 1. Membuat file, menulis file. 3. Membaca file. 4. Reposisi dalam file. 5. Menghapus file. 6. Memotong file. 7. Open. 8. Close. Tipe file. Salah satu pertimbangan penting dalam merancang sistem file dan keseluruhan sistem operasi adalah mengenali dan mendukung sistem file. Jika sistem operasi mengenali tipe suatu file, maka dapat dilakukan operasi terhadap file secara rasional. 4. Struktur file internal. Struktur file. Tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file tertentu yang harus dikonfirmasi ke struktur dibutuhkan yang dimengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file executable yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori instruksi pertama. 5. Struktur file internal. Secara internal, sistem disk mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh ukuran sebuah sektor. Semua disk input ataupun output dibentuk dalam unit satu blok physical record yang berukuran yang sama. Logical record mempunyai panjang yang bervariasi. Solusinya adalah dengan mengirimkan sejumlah logical record ke blok fisik. Ukuran logical record, ukuran blok fisik, dan teknik pengiriman menentukan beberapa banyak logical record yang berada pada blok fisik. Pengiriman dapat dilakukan oleh program aplikasi user atau sistem operasi. File merupakan deretan blok-blok. Semua fungsi dasar input atau output dioperasikan pada blok-blok tersebut. Konversi dari logical record ke blok fisik berhubungan dengan perangkat lunak sederhana. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada materi sistem file. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa dengan NIM 251912110, ingin menjelaskan materi sistem file, yaitu struktur direktori. Struktur direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem menyimpan ratusan file. Ada disk ratusan gigabyte untuk mengatur semua data, menggunakan organisasi yang di dalam dua bagian. Pertama, sistem file dipecah ke dalam partisi, disebut juga mini disk atau volume. Setiap disk pada sistem berisi sedikit satu partisi, merupakan struktur low level di mana file dan direktori berada. Kedua, setiap partisi berisi informasi mengenai file di dalamnya. Informasi ini disimpan pada entry dalam device directory atau volume table of content. Beberapa operasi yang dibentuk pada directory adalah mencari, membuat file, menghapus file, mengubah nama file, melintasi sistem file. Dalam organisasi file dan directory juga perlu dilakukan pengelompokan file berdasarkan properti, misalnya semua program Java, game, dan lain-lain. A. Direktori satu level. Direktori ini hanya terdiri atas satu direktori. Untuk setiap user pada direktori jenis ini terjadi permasalahan penamaan dan pengelompokan berdasarkan user. B. Direktori dua level. Direktori ini terdiri atas dua level yang memisahkan direktori untuk setiap user. Yang C. Direktori berstruktur pohon.
Direktori ini merupakan struktur direktori yang biasa digunakan. Pohon mempunyai direktori root. Pada direktori ini, pencarian file dan direktori lebih efisien, mengelompokkan file dan dapat mengakses direktori dan subdirektori. Dan yang terakhir, direktori acyclic grep. Struktur tree melarang menggunakan bersama-sama file dan direktori. Pada direktori acyclic grep memungkinkan direktori mempunyai subdirektori file yang digunakan bersama-sama. Direktori acyclic grep diimplementasikan dengan beberapa cara. Cara yang umum pada beberapa sistem Unix adalah membuat entry direktori baru yang disebut link. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irsan dengan NIM 2519150. Saya dari kelompok 7 atau yang membahas sistem file. Saya akan membahas di bagian file system mounting. Mounting adalah proses mengaitkan sebuah sistem berkas yang baru ditemukan pada sebuah piranti ke struktur direktori utama yang sedang dipakai. Piranti-piranti yang akan di-mount dapat berupa CD-ROM, disket, atau sebuah zip drive. Tiap-tiap sistem berkas yang dapat di-mount akan diberikan mount point atau sebuah direktori dalam pohon direktori sistem yang sedang Anda akses. Mount point adalah direktori tempat di mana akan meletakkan sistem berkas tersebut. Kalau kita ingin memount sistem berkas berupa direktori, maka mount point-nya harus berupa direktori. Sebaliknya, jika yang hendak kita mount adalah file, maka mount point-nya juga harus berupa file. Satu sistem file harus di-mount sebelum diakses. File yang tidak di-mount akan dilakukan proses mount point. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Yulia Maharani, NIM 2519126 dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang konsep dan definisi sistem file pada poin F, proteksi. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diproteksi dan kerusakan fisik atau reliability dan akses yang tidak benar atau protection. Reliability biasanya dilakukan dengan duplikasi kopi dari file. Beberapa sistem komputer mempunyai sistem yang secara otomatis atau melalui intervensi operator komputer menduplikasi file ke tab secara reguler dari sistem file yang secara tiba-tiba dihapus. Protection, sebaliknya, dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama, tipe akses. Mekanisme proteksi dengan tipe akses file terbatas yang dapat dibuat. Akses diperbolehkan atau tidak tergantung pada beberapa faktor. Satu di antaranya permintaan tipe akses. Beberapa operasi yang disediakan yaitu membaca dari file, menulis ke file, menjalankan file, menambah isi file, melihat nama dan atribut file. Operasi yang lain seperti pemberian nama, mengcopy atau mengubah file juga harus dikontrol. Untuk beberapa alasan, fungsi level lebih tinggi diimplementasikan oleh sistem program yang menggunakan sistem call. 2. Akses list dan group. Pendekatan permasalahan proteksi yang sering digunakan adalah dengan membuat akses secara dependen pada identifikasi user. Skema umum untuk implementasi akses identity dependen dengan menghubungkan masing-masing file yang direktori dengan sebuah akses list yang menentukan nama user dan tipe akses yang diizinkan oleh tiap user. Masalah pokok dengan akses list adalah ukuran. Jika ingin mengizinkan user membaca file, harus didaftar melalui user dengan akses read. Teknik ini mempunyai dua konsekuensi, yaitu membangun sebuah daftar mungkin kesulitan, dan directory entry yang sebelumnya mempunyai ukuran tetap, sekarang menjadi ukuran bervariasi sehingga muncul permasalahan manajemen ruang. Masalah ini dipecahkan dengan melakukan pengetahuan terhadap akses list. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Salah dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 7 yang telah mempresentasikan
kepada kita tentang materi mengenai sistem file atau sistem berkas, di mana bisa kita lihat bahwa sistem file ini merupakan database khusus untuk penyimpanan, pengelolaan, manipulasi, dan pengambilan data agar mudah ditemukan dan diakses. Terima kasih telah menyaksikan. Kita akhiri dan kita tutup video ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.